Selamat datang di channel Alur Cerita Film Ubur-ubur Ikan Lele. Ayo nonton le. Jangan lupa komen-komen ya. 2001, saat acara staff meeting di aula Apple Town Hall, negara bagian California, Amerika. Untuk pertama kalinya, sang CEO Apple yaitu Stephen Paul Jobs, atau biasa dipanggil Steve Jobs, memperkenalkan alat pemutar musik portable yang menggebrak dunia pergadgetan yaitu iPod. Sebenarnya hal seperti itu bukan hal yang baru lur, karena dunia sudah lama mengenal Walkman dari Sony. Tapi di tahun 2001, rilisan Walkman dengan lagu digital cenderung kurang menarik dan menyulitkan konsumen yang menggunakannya. Steve Jobs yang melihat kesempatan itu pun akhirnya merilis iPod dengan sistem click wheel yang intuitif, kapasitas memori 5 GB yang diklaim bisa menyimpan 1000 lagu, dan orang-orang juga bisa membeli lagu dengan mudah dari iTunes. Dan inilah Jobs. About to introduce an entire industry. It's a music player, 1,000 more for the heart. That's limitless. Introduce you to the iPod. Film pun flashback ke tahun 1974 ketika Steve masih berumur 19 tahun dan kuliah di kampus kesenian yaitu Reed College di kota Portland. Seperti yang kalian ketahui lor, Steve hanya menjalani kuliah selama 1 tahun saja dan setelah itu drop out. Selain karena kedua orang tua angkatnya yang kesulitan finansial untuk bayar biaya semesteran, Steve juga drop out karena idealismenya yang ingin belajar dengan caranya sendiri dan tidak mau terkekang dengan sistem pendidikan. Akan tetapi meskipun sudah berhenti kuliah, Steve masih lontang-lantung di kampus sambil terus belajar dengan gaya khasnya yang terbiasa nyeker, dan akhirnya dia diperbolehkan seorang dosen untuk tetap belajar di kelas. Steve sangat tertarik dengan kelas kaligrafi yang mempelajari aspek seni maupun sejarah dari banyak huruf. Sebagai mahasiswa yang terkenal cerdas, alih-alih seperti kutu buku Ansos, Steve gampang memikat cewek-cewek untuk beraslole. Padahal Steve sudah punya pacar lur yang bernama Chrisan Brennan. Selain itu di Reed College, Steve juga diperkenalkan ke sebuah ajaran spiritual oleh sohib dekatnya bernama Daniel Kotke, yang akhirnya mereka berdua belajar ilmu tersebut ke India selama 7 bulan. Take balls to drop out like shit. I mean, Full and visual expression of communication. be as simple as you can be. How uncomplicated and happy. I don't even know what I'm gonna do when you get back to the valley. 2 tahun kemudian Steve kembali ke kota Los Altos, California, dan sekarang tinggal bersama kedua orang tua tirinya yaitu Paul dan Clara. Kini Steve bekerja di perusahaan game Atari yang meskipun memiliki ide cemerlang dan hasil pekerjaannya disukai oleh bosnya, namun Steve kena teguran karena sering bersikap seenaknya dan tidak bisa bekerja sama dengan siapapun. Dengan pedenya, Steve yakin bisa membuat game yang sangat amat bagus jika diberikan proyek untuk dia kerjakan sendirian tanpa tim. Mendengar itu, bosnya pun memberikan tantangan untuk memprogram ulang sebuah game berjudul Breakout dengan bayaran $5.000 jika berhasil. Jelas dong, Steve langsung menerima proyek tersebut karena $5.000 saat itu Wah, udah sangat banyak lah lur pokoknya. Alih-alih mengerjakannya sendiri, Steve meminta tolong sohibnya Steve Wozniak yang dipanggil Woz untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena skill komputer Woz lebih jago daripada Steve. Tapi brengkesnya udah ditolongin Woz dengan ikhlas, Steve berbohong jika project game Breakout hanya bernilai $700. Itu pun masih harus dibagi 2 katanya. Pelit juga ternyata Steve Jobs ini lur. Setelah Breakout selesai diprogram ulang oleh Woz hanya dalam waktu 4 hari, bos Atari pun sangat menyukai hasil dari gamenya. Listen, Steve, you're damn good, but you're an asshole. Just out of curiosity, how much? $700. Bucks. But the Nolan, but this is good. 350. That's not bad. It's great. Ketika memberikan uang hasil proyek ke Woz di rumahnya, Steve pun terkejut, terpana melihat seonggok papan sirkuit elektronik dengan keyboard, layar, dan juga sistem operasi. Woz pun menjelaskan jika itu adalah proyek iseng-iseng miliknya, yaitu sebuah komputer yang terpasang langsung dengan layar kecil. Jadi pemakainya bisa melihat langsung apa yang mereka sedang kerjakan lur. Ya kayak komputer-komputer sekarang lah. Karena kalau kalian tahu di tahun 70-an, komputer masih memakai sistem punch card, dan apa yang dikerjakan oleh pengguna komputer hanya bisa dicek di punch cardnya saja lur. Intinya ya nggak bisa muncul langsung di layar gitulah. Oh, computer terminal board I'm working on. Melihat karya temannya, Steve pun yakin komputer itu bisa mengubah dunia sebagai revolusi industri dengan layarnya yang akan mempermudah orang-orang awam dalam mengoperasikan komputer. Karena sebelumnya sistem punch card hanya digunakan oleh orang-orang yang ngerti-ngerti aja lur, contohnya teknisi seperti Woz. Nah, langkah pertama yang dipikirkan oleh Steve adalah memperkenalkan alat tersebut ke Homebrew, sebuah event komunitas pencinta komputer. Di perjalanan mereka berdua pun membahas apa nama tim yang bagus. Awalnya Woz memikirkan nama Enterprise Computers, namun Steve menolak
menolak karena nama itu adalah kapal dari film Star Trek, yang akhirnya mereka pun sepakat untuk memakai nama Apple Computers. Karena menurut Steve Lur, semua orang tahu buah apel. Selain itu, apel yang jatuh dari pohon adalah sebuah kejadian yang membuat Isaac Newton menemukan teori gravitasi. Jadi di balik nama yang simple terdapat makna yang dalam, Lur. Salah Anda, Steve. Harusnya pakai nama kedondong computers gitu, atau mengkudu computers. Dijamin perusahaan Anda akan semakin pesat kebangkrutannya. It's the wheel. It's the industrial. Changes everything. We're going to homebrew. I'm not presenting anything at Homebrew. Enterprise computers. No Star Trek. Apple like the fruit? The fruit of creation comes before its heart. Sayangnya ketika giliran Apple Computers presentasi, para audiens tidak begitu tertarik dengan apa yang Woz jelaskan. Bahkan beberapa dari mereka bosan dan keluar dari ruangan. Akan tetapi, Paul Terrell, seorang pemilik toko spare part komputer bernama Byteshop, menyukai komputer buatan Woz. Dan Paul pun memberikan kartu namanya. Gak pakai lama, Steve langsung datang ke Byteshop dan ngaku-ngaku jika dia dan Woz sudah sering presentasi di acara lain, juga sudah punya kantor sendiri. Itu semua Steve katakan agar perusahaannya lebih terlihat siap dan bukan perusahaan ecek-ecek, ya kan? Bahkan Steve juga berusaha mengambil perhatian Paul dengan membahas nama tengah Steve dan nama ayahnya yang juga Paul. Alhamdulillahnya sikap Steve yang pede dan gak ragu-ragu telah membangun rasa kepercayaan Paul terhadap Steve, yang akhirnya Paul pun sepakat untuk memesan 50 unit dengan harga $500 per mesin atau total $25.000, Lur, dan akan dibayarkan secara cash saat Steve mengantar semuanya ke toko itu. Saking pedenya, Steve janji akan menyelesaikannya dalam waktu 60 hari. Padahal awalnya Paul memberikan waktu 90 hari. But you're also not the. Oh, really? I'm not. No, you're not. 400 per machine paid at the time of 400 for 100 units. I got offers. My middle name's Paul. I think we're kindred spirits here. 500 per unit. You got 90 days. 5 and 60. Setelah itu Steve membujuk ayahnya agar diperbolehkan memakai garasi sebagai ruang kerja Apple Computers. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Steve Jobs lebih berperan sebagai marketing dan pencetus ide, Lur, sedangkan Woz adalah teknisinya. Beberapa hari kemudian Steve pun mengajak beberapa orang untuk bergabung dan membantu Woz untuk mempercepat pekerjaan. Mereka adalah Bill Fernandez, Chris Espinosa, dan juga sohibnya Steve, yaitu Daniel Kotke. Lalu ibu Steve, yaitu Clara, sempat mengambil foto candid mereka berlima. Komputer buatan Woz akhirnya diberi nama Apple One, produk pertama dari Apple Computers. Wow. We got a problem. Let's do with all these employees. Not too long, was? Thanks, Mom. Setelah dikeroyok oleh 5 orang, dalam 60 hari mereka semua pun berhasil membuat 50 unit Apple One. Akan tetapi Paul pun sangat terkejut begitu melihat semua komputer itu hanya berbentuk papan sirkuit tanpa layar monitor dan keyboard. Menurut Paul, komputer Apple One harusnya sama seperti yang dipresentasikan Woz di acara Homebrew, yaitu sepaket dengan layar dan keyboard. Karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, Paul sempat ingin membatalkan transaksi yang membuat Woz mulai naik pitam. Alih-alih ikut emosi, Steve lagi-lagi mengambil hati Paul dengan mengatakan jika Paul bisa tetap menjual Apple One itu sambil dipaketkan dengan monitor dan keyboard yang sudah tersedia di toko Paul. Dengan begitu keuntungannya akan jauh-jauh lebih besar. Paul pun akhirnya menerima saran dari Steve dan membayar seluruh Apple One tersebut. Namun Paul tidak akan mau memesan lagi jika komputer itu susah terjual. Tanpa merasa terintimidasi atau ragu-ragu dengan produk perdananya, Steve mengatakan jika Apple Computer sedang membuat produk selanjutnya, yaitu Apple II, yang mana itu membuat Paul semakin penasaran. Build their own computer. You want to take it out of the box and have it work. Listen, boy, computer. That's a keyboard is a board. But if I don't, I'd be really interested in our second model. Demo it to the consumer. You'll move more ink, a hell of a lot more. Ketika Apple II hampir rampung, Steve pun mempekerjakan teknisi lain yaitu Rod Holt untuk merancang ulang power supply di dalam Apple II agar bisa bekerja lebih efektif. Mulai dari produk keduanya ini, Lur, Steve memanggil karyanya sebagai PC atau personal computer alias komputer pribadi. Dikala semua anggota timnya sibuk mengembangkan Apple II, Steve menelpon ke sana kemari mencari investor satu persatu, Lur. Namun karena usahanya masih belum dikenal, Steve pun ditolak oleh ratusan orang hingga membuatnya emosi. Sampai akhirnya pada suatu siang, seorang pria sultan bernama Mike Markula datang menemui Steve dan timnya yang bekerja di garasi rumah Paul dan Clara. Sebenarnya Mike belum pernah ditelepon oleh Steve, tapi Mike datang ke rumah itu setelah diceritakan oleh temannya yang sudah ditelepon Steve sebanyak 150 kali, Lur. Bayangin Anda, perjuangan yang edan, ya kan? Mike pun dijamu seadanya dengan cemilan cimol kentang buatan Clara, dan Mike mengatakan bahwa kedatangannya ke sana untuk berinvestasi dengan jumlah di atas $90.000. Meski terkesan nekat,
berat. Namun Mike yakin Steve Jobs memiliki ide-ide cemerlang untuk memajukan perusahaan. Mendengar penawaran tersebut, Steve tidak bergeming dan dengan beraninya mengatakan jika produknya yaitu Apple II beserta usahanya bernilai $300.000. Namun Steve hanya meminta $250.000 ditambah 10% bunga ketika Steve dan timnya berhasil membuktikan jika perusahaannya benar-benar berkembang. Mendengar Steve yang begitu berani menjelaskan keinginannya tanpa ragu, Mike pun langsung setuju dan meminta posisi di dewan direksi. Juga akan mengurus pendaftaran Apple Computer sebagai perusahaan agar sahamnya bisa dilindungi. Steve dan timnya pun sangat sumringah termasuk ibunya Clara. Karena dengan ini Apple Computers akhirnya benar-benar akan berkembang dan bukan hanya menjadi usaha kecil-kecilan yang dikerjakan oleh anak-anak muda. Gitu lor caranya negosiasi lor. Risk disguises know that. Look, tells me you're onto something. $1,000 investment, $100,000, $2,000 credit. First thing you need to do is incorporate and protect your interest. What I mean is okay. Oh, that's Mike. Yeah, Steve. Here's to you, pal. Setelah itu Steve pun harus menghadapi masalah kembali, yaitu pacarnya Krisan ternyata Hamidun. Tapi Steve tidak menganggap itu anaknya, karena selama Steve di India, Krisan sempat berpacaran dengan orang lain. When I was in India, you were with... I'm pregnant. This is your responsibility too. Get out of my house. Now. Yes, but I would never. Pada tanggal 15 April 1977, Steve membuka stand Apple Computers di acara East Coast Computer Fair yang diadakan di San Francisco. Di sana juga terdapat banyak stand perusahaan teknologi ternama seperti Commodore yang nantinya bangkrut di tahun 1994. Di depan para pengunjung, Steve memperkenalkan Apple II untuk pertama kalinya, yaitu sebuah PC kembangan dari Apple I yang sekarang memiliki casing, keyboard, dan pastinya dengan spesifikasi yang lebih canggih. Keren banget sumpah sih lur. The future Apple II. And I can promise you, the computer's the same way again. To put the power, technology, like you and me. Pada tahun 1980, Apple Computer sudah menjadi salah satu perusahaan besar di Amerika dengan kantor pusatnya yang berada di Cupertino, California, dan pastinya stafnya juga semakin banyak lur. Seperti yang kalian ketahui, Steve sulit untuk bekerja sama dan sangat perfeksionis. Dia tidak pikir panjang untuk menegur, bahkan memecat karyawannya yang memiliki visi berbeda. Saat itu Steve memiliki proyek baru yang dinamakan Project Lisa dan ingin membuat aplikasi pengolah kata dengan jenis font bermacam-macam. Bahkan programmer terbaik sekalipun langsung dipecat lur hanya karena tidak sepaham visi tentang detail-detail kecil seperti font. On this software and on pretty fonts, it's not going to change. If we want to make the vision, make something. Yeah, typeface it. It isn't exactly a pressing issue. Get out. You're done. Are you still here? So fix it! Setelah itu Steve kembali menghadapi masalah dengan hak asuh putrinya dari Krisan yang sekarang sudah lahir bernama Lisa. Brengkesnya Steve masih terus mengelak karena menurutnya Lisa adalah hasil perasoloyan Krisan dengan orang lain, terlebih selama Steve berada di India dengan Daniel. Seorang pengacara pun sampai menemui Steve di kantor dan menunjukkan bukti-bukti tes jika Lisa benar-benar keturunan Steve. Bahkan pengacara itu terus membujuk Steve untuk menandatangani surat hak asuh Lisa karena anak tersebut sangat membutuhkan sosok ayah demi tumbuh kembangnya. Atau seenggaknya lur Lisa bisa dinafkahi oleh Steve dan bisa meringankan Krisan yang selama ini mengurus Lisa sendirian. 24 million people and 1.2 million people to compete. Lisa Brennan is not. Courts disagree. Into this, the paternity test could prove that you were the father. Selain keberengkesannya yang tidak menganggap Lisa sebagai anaknya, Steve Jobs dengan teganya enggan memberikan bagian saham ke teman-temannya seperti Daniel, Bill, dan Chris karena menurutnya teman-temannya itu tidak berkontribusi dengan baik dan agar Apple Computers bisa berjalan sesuai kehendak Steve tanpa campur tangan teman-temannya. Tapi ya nggak gitu juga bos, karena Apple bisa jadi sebesar itu di tahun 1980 karena jadi payah teman-temannya ya kan. Ditambah lagi Steve juga menjauh dari mereka semua termasuk ke Woz yang pada akhirnya Daniel Kootke pun hengkang dari perusahaan. Padahal di tahun itu saham Apple baru saja go public dan sudah terjual 4,6 juta lembar saham hanya dalam 1 jam saja. Daniel gets nothing. I have thought about it. Daniel gets nothing. Bill Fernandez and Chris Espinoza will not. Why'd you do it? They're not management. Something's happened to you. Growing up. This morning to incredible marketing were sold within an hour. Pada tahun 1982, Mike kena teguran dari salah satu investor Apple sekaligus anggota dewan di sana, yaitu Arthur, karena langkah Steve yang nekat membuat iklan dan mengejek perusahaan komputer saingan yaitu IBM. Selain itu, Arthur juga memaksa Steve keluar dari tim Project Lisa karena produksinya dianggap terlalu lama, meskipun komputer yang dihasilkan memang cukup bagus di tahun segitu lur. For your information ya, setelah Project Lisa dirilis dan diberi nama Apple Lisa, ternyata tidak begitu menjual lur karena harganya yang terlalu mahal, sedangkan Apple tuh masih banyak dipakai di mana-mana. Di lain sisi, Steve juga mendapat pesan dari putrinya Lisa yang sangat ingin bertemu dengan ayahnya.
Jobs took out a full-page ad in the Wall Street Journal, and I'm sorry, but the board is unanimous involved in Lisa's development. It's my project, and they're taking it away from me? Your perfectionism, before this thing even gets off the ground. Dari Project Lisa, Steve pun dipindahkan Mike ke tim Macintosh dan menggantikan manajer projectnya yaitu Jeff. Belajar dari kegagalan sebelumnya, kali ini Steve mencoba lebih mengasah skill kerja sama timnya. Alih-alih memaksakan kehendaknya, sekarang Steve mencoba merealisasikan ide-idenya dengan memilih anggota tim yang memiliki kemampuan sesuai dengan visinya. Di antaranya yang terpilih adalah Woz dan juga Rod. Steve juga ingin Macintosh memiliki tampilan yang mudah dipahami orang awam agar bisa terjual lebih banyak. Setelah 3 tahun proyek itu diambil alih Steve, Apple Computers pun akhirnya merilis Macintosh 128K dengan harga $2.495 di tahun 1984. Macintosh generasi pertama itu sudah dilengkapi dengan layar, keyboard, tempat disket, dan juga mouse. Tampilannya juga memiliki GUI atau Graphic User Interface dengan tombol-tombol menu yang mirip komputer zaman sekarang, lur. Akan tetapi para dewan dan investor termasuk Arthur sempat tidak yakin jika produk itu akan laku keras seperti Apple II. Yang akhirnya Steve mengambil langkah berani dengan membujuk pemimpin perusahaan Pepsi kala itu yaitu John Sculley menjadi CEO Apple Computers untuk mengatur bagaimana cara penjualan Macintosh yang paling tepat. Tahu gimana cara ngomongnya Steve Jobs untuk meyakinkan John Sculley, lur? Ente yakin mau jualan soda seumur hidup? Mending ikut aku, kita ubah dunia bersama-sama. Gitu, lur, ngeri ya kan? Make it great. It's insanely great. Why would he ever leave Pepsi? It's the world's best soda salesman. Do you want to sell sugar water? Come with me. Change the world. We're not selling computers. We're selling what they can do. Well, Here I am. Thank you. Dalam memperkenalkan Macintosh atau Mac, Steve dan John setuju untuk membuat sebuah iklan TV yang disutradarai oleh Ridley Scott, orang di balik film-film keren seperti Aliens, Gladiator, dan juga Blade Runner, lur. Iklan tersebut memakan budget sangat besar, namun juga membuat gebrakan dalam dunia periklanan produk teknologi. Apple is to be the only hope computer industry. January 24, EY 1980. Tapi sayangnya lagi-lagi penjualan Macintosh masih belum sesuai harapan karena John Sculley nekat menaikkan harga komputer itu dari yang seharusnya agar cepat balik modal. Bahkan harganya hampir 2 kali lebih mahal dari kompetitornya yaitu perusahaan IBM. Selain itu Steve juga sangat geram begitu mencoba aplikasi pengolah kata buatan Microsoft yang tampilannya super mirip dengan rilisan Apple, lur. Steve pun langsung menelpon Bill Gates dan meluapkan semua sumpah serapahnya, juga berjanji akan menuntut Microsoft di ranah hukum. Jobs promised us 1 million units. Thing has to change. Take the blame for the failures of some court jester. I'm lost for words. It's him, not the Mac. You stole my software, and I can prove it. Psychopathic, unimaginative criminal. Then I don't first take 90 cents! Pada suatu malam di tahun 1985, Woz akhirnya mengundurkan diri dari Apple Computers. Dia merasa kecewa dengan Steve yang menjalankan perusahaan selama bertahun-tahun tanpa melibatkan sohibnya lagi. Bahkan sekedar ngobrol pun tidak, lur. Padahal Apple tidak akan ada jika bukan karena Apple One buatan Woz, ya kan? Ya, Steve Jobs adalah orang yang sangat individual dan ingin menang sendiri. Namun di lain sisi, Steve juga percaya diri dengan kemampuannya sebagai pengusaha di bidang teknologi. Tapi dia tidak begitu lihai menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Karena yang dia pikirkan hanyalah produk, dan produk, lur. I'm leaving Apple for good. Actually, I already did. No, it's not about people anymore. No, it's about the product. Remember when we were back in your dad's garage like us? You remember that? I don't know what you think is going on. It didn't end well for you. I love what we did. Setelah Woz hengkang dari Apple Computers, Steve pun baru sadar jika selama ini dia hanya melihat manusia dari kemampuan dan rekam jejaknya saja, tanpa mempedulikan perasaan ataupun sikap orang tersebut. Sama seperti John Sculley yang dipilih menjadi CEO hanya karena kemampuannya sebagai pemimpin perusahaan Pepsi. Setelah kekacauan penjualan Macintosh, Steve pun terus berusaha menghubungi Mike dan John, namun tidak ada jawaban. Sampai akhirnya Arthur meminta Steve datang ke kantor dan dengan sangat terpaksa, John pun meminta Steve untuk mundur dari perusahaan Apple. Karena menurut investor dan para dewan direksi, Steve hanya akan mempersulit perkembangan perusahaan sebab sikapnya yang terlalu individual dan idealis. Bahkan ironisnya ketika diadakan voting, semua dewan Apple Computer sepakat memilih John Sculley sebagai CEO berikutnya. It's Steve. If you just give me a call back, that'd be great. You are your own enemy, and this company's. It was the worst mistake I have. Steve, it doesn't have to. Those in favor of John Sculley? Vote for Scully. Di tengah kesedihan dan juga kekecewaannya, Steve pun kembali menemui orang tuanya dan menangis di garasi yang dulu Steve pakai menjadi kantor pertama Apple bersama teman-temannya. Lalu di tahun yang sama yaitu 1985, Steve mendirikan perusahaan komputer baru bernama NeXT, juga membeli studio animasi yaitu Pixar. Dan kerennya pada tahun 1995, di bawah kepemimpinan Steve Jobs, Pixar pun merilis film animasi terkenal sampai sekarang yaitu Toy Story, ya kan? Di lain sisi pada tahun 91, Steve menikahi seorang wanita bernama Lauren Powell. Mereka pun dikaruniai seorang anak.
namun putri Steve yaitu Lisa juga ikut tinggal serumah dengannya. Sementara itu Apple Computer semakin terpuruk sampai akhirnya Arthur memecat John Scully di tahun 1993 dan digantikan oleh Michael Spindler hingga 1996, lalu beralih lagi ke Gil Amelio yang benar-benar membujuk Steve untuk kembali ke Apple sebagai konsultan demi menyelamatkan perusahaan itu. Computer software company next, former company, Apple Computer. Apple's market value has eroded. The ousting of former chief. Sleep all day. I'm going to the farmer's market today. Plans? You want to come with me? Do to convince you to come back. How you feel about Apple? Setelah 11 tahun lamanya, Steve pun kembali ke kantor Apple di Cupertino, California dan disambut oleh Gil juga Mike. Situasi pun terasa agak awkward lur karena Mike juga terlibat dalam pemecatan Steve Jobs di tahun 1985 ya kan. Lalu Steve pun memilih untuk keliling kantor Apple sendirian daripada ditemani oleh Mike. Dan sepanjang jalan Steve tidak sadar jika karyawan-karyawan di sana terkejut memperhatikannya karena setelah bertahun-tahun pendiri dari Apple akhirnya datang ke sana. Steve, Mike, it's nice to see you. I'm gonna show myself around. I'll take you for Steve pun kembali bekerja di Apple sebagai konsultan dan bertemu dengan kepala desainer produk yaitu Johnny Ive yang memiliki visi untuk membuat desain gadget lebih indah dan tidak kaku. Di mana salah satu idenya nanti di masa depan adalah membuat komputer all-in-one yaitu iMac lur dengan desain transparan. Sekarang hal yang ditekankan kepada tim developer Apple adalah mereka harus membuat sesuatu yang baru dan bisa digunakan oleh banyak orang. I don't care what it is, I don't care if it's technology. Create something. Pemimpin Dewan Direksi Apple saat itu yaitu Ed Woolard sangat yakin jika saat ini adalah waktu yang tepat bagi Steve Jobs untuk kembali menjabat sebagai CEO. Karena kondisi saham Apple sempat anjlok 7,5% dalam semalam saja dan masuk all time low atau titik terendah selama 10 tahun terakhir. Di lain sisi kita juga sempat diperlihatkan Steve Jobs yang senang mendengarkan Walkman namun membenci tombol-tombolnya yang tidak praktis. Gak pakai lama pada rapat Dewan Direksi, Ed pun mempersilahkan Steve menjelaskan visinya tentang masa depan Apple. Menurut Steve, Apple harus berhenti meniru para kompetitor seperti Microsoft dan Dell, lalu fokus dalam membuat komputer untuk rumahan dan kantor, yaitu generasi baru dari Macintosh dengan menggabungkan platform dasar milik perusahaannya yaitu Next. Steve juga ingin menggunakan cara pengiklanan yang hampir sama seperti di tahun 1984 agar Apple memiliki ciri khas dan keunikan yang berbeda dari perusahaan teknologi lainnya. Selain itu, Steve ingin menjadi anggota dewan secara penuh dan bisa bekerja secara bebas tanpa gangguan. Terakhir, Steve mengatakan jika dia mengajukan diri sebagai CEO demi merealisasikan idenya untuk menyelamatkan perusahaan. We want you here, Steve. As a consultant. CEO. Computers for the home and for the office. On the backbone and net. Back to who we are. And throw away, be able to move forward, board's permission, complete autonomy. Mendengar itu jelas Gil tidak terima karena bagaimanapun dia masih menjabat sebagai CEO. Sebagai pemimpin Dewan Direksi, Ed pun langsung mengadakan voting dan hampir semua orang setuju agar Steve naik menjadi CEO menggantikan Gil Amelio. Let's put this to a vote. Those in favor? Mike, sorry. Sebagai CEO, Steve pun berusaha menyelamatkan perusahaan dengan mengembalikan visi dan misi yang sebenarnya, yaitu membuat sebuah gadget yang bisa digunakan oleh orang awam di kehidupannya sehari-hari tanpa memikirkan segala kendala teknisnya. Untuk menjalankan ide itu, Steve pun melepas banyak dewan direksi termasuk Mike dan hanya menyisakan Ed serta satu orang lagi. The current arrangement is table across the street. I agreed to step down for Jim's. Been here while I'm still in my 30s. I pretend to be the person. Menurut Steve, alih-alih menjalani hidup sebagai penonton, manusia akan lebih baik mengambil kendali penuh atas sesuatu yang terjadi di hidupnya agar memiliki masa depan yang cerah. Dengan kata lain, daripada kita menjadi konsumen atau pengguna lur, hidup akan lebih berarti jika kita membuat sesuatu yang positif dan bisa berdampak bagi banyak orang. Setelah itu, Steve Jobs merekam suaranya untuk iklan Apple berslogan Think Different atau berpikir dengan cara berbeda. Steve mengatakan bahwa Apple Computers dibangun oleh orang-orang yang memiliki bermacam-macam karakter, di antaranya adalah Woz, Daniel, Rod, Chris, dan juga Bill. Mereka memiliki sifat dan kepribadian yang unik, juga kemampuan melihat suatu masalah dari sisi yang berbeda-beda. Dengan melangkah bersama-sama, mereka bisa membuat perubahan dan mendorong umat manusia menjadi lebih maju. Karena orang-orang gila yang berpikir bisa mengubah dunia adalah orang yang akan memulai rencana yang dia pikirkan dan tidak hanya berpangku tangan. Film pun ditutup dengan foto masing-masing aktor dengan orang asli yang mereka perankan. Juga ucapan duka atas meninggalnya Steve Jobs pada tahun 2011. Dan Apple menjadi perusahaan paling bernilai di tahun 2012. What is that? You think they can change the world? Other ones do too.